Welcome home guys, balik lagi di acara Open Table bersama saya Dani di episode yang keempat. Di episode yang kali ini saya akan bagikan tentang kekudusan. Teman-teman pasti tahu dong apa itu kekudusan. Soalnya sering banget kita diingetin untuk jaga kekudusan sejak kita sekolah minggu. Bagi kebanyakan orang, kekudusan itu adalah menjadi baik secara moral. Maka Allah itu juga kudus karena dia sempurna secara moral. Tapi definisi itu masih sebagian kecilnya aja. Apa yang Alkitab coba gambarkan adalah bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta ini. Allah adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan keindahan dan kehidupan di dunia ini. Jadi dengan segala kemampuan inilah Allah itu benar-benar unik. Itulah arti kata kudus. Ada yang bingung dengan penjelasan ini? Nah, ada cara sederhana untuk membantu kita memahami kekudusan Allah dengan menggunakan matahari sebagai kiasan. Matahari itu unik, setidaknya di dalam sistem tata surya kita. Ia memiliki kekuatan yang dahsyat dan ia adalah sumber dari segala keindahan yang ada di planet ini. Dan bisa dikatakan bahwa matahari itu kudus. Kita juga bisa menggunakan kiasan ini lebih jauh lagi, bahwa di sekitar wilayah matahari itu juga kudus. Karena semakin kita mendekat ke matahari, semakin terasa kekuatannya. Kekuatan dan kebaikannya yang menghasilkan seluruh kehidupan ini juga bisa berbahaya. Maksudnya, kalau kita terlalu dekat dengan matahari, maka kekuatannya itu dapat membinasakan kita. Dengan cara yang sama, ada paradoks di pusat kekudusan Allah. Karena jika kita cemar, maka hadiratnya itu dapat berbahaya bagi kita. Bukan karena hadiratnya itu jahat atau kejam, tapi karena hadiratnya benar-benar baik bagi kita. Kejadian pertama yang dapat menjelaskan paradoks ini ada di dalam Keluaran 3, di mana Musa bertemu dengan Allah dalam bentuk semak belukar yang tidak hangus terbakar. Waktu itu Allah nyuruh Musa untuk melepaskan alat kakinya, karena dia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dengan ketakutan. Dan di situ Allah berkata, "Jangan mendekat. Ini benar-benar sungguh dahsyat." Nah, kita akan gali lebih dalam lagi tentang kekudusan Allah yang begitu dahsyat melalui kisah bait suci umat Israel, yaitu di mana hadirat Allah berada. Di tengah-tengah bait suci itu terdapat satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Jadi, baik orang Israel yang tinggal di sekitar bait suci ataupun imam yang bekerja di dalam bait suci, mereka sama-sama berada di wilayah kekudusan Allah yang juga berbahaya. Dan inilah masalahnya. Jadi, bagaimana seharusnya hal itu bekerja dalam Alkitab? Solusinya adalah teman-teman perlu menjadi suci. Jadi maksudnya menjadi suci secara moral itu cukup mudah untuk dipahami. Tapi Alkitab berbicara banyak bentuk lain dari kesucian, yaitu menjadi suci secara ritual dengan cara memisahkan diri dari apapun yang berkaitan dengan kematian, seperti menyentuh penyakit kulit atau bangkai, atau bahkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh. Dan itu menjadikan teman-teman menjadi cemar. Tapi menjadi cemar secara ritual tidak menjadikan teman-teman berdosa. Yang salah adalah ketika teman-teman datang ke hadirat Allah dalam keadaan yang cemar. Itulah mengapa Allah dalam kitab Imamat memberikan perintah-perintah yang sangat jelas untuk mengetahui kapan seseorang itu dalam keadaan cemar dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjadi suci kembali, sehingga mereka dapat memasuki kembali bait suci. Tapi tidak berhenti di sampai situ aja. Konsep ini terus berkembang. Dalam Alkitab kita akan menemukan kisah seorang nabi yang bernama Yesaya. Dalam penglihatannya, Yesaya berada di dalam bait suci dan dia berada tepat di tengah-tengah hadirat Allah. Ia menjadi sangat ketakutan karena dia paham aturannya dan tidak seharusnya dia ada di sana, dan dia khawatir bahwa dirinya akan dibinasakan. Namun kemudian datanglah makhluk aneh bernama Serafim, dan Serafim itu terbang dengan membawa bara panas
dan menyentuhkannya ke bibirnya Yesaya sambil mengatakan kalimat yang aneh, yaitu katanya, kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Dan entah mengapa bara yang panas itu membuat Yesaya menjadi suci. Biasanya ketika kita menyentuh sesuatu yang cemar, maka kecemarannya itu akan berpindah kepada kita. Tetapi sekarang ada konsep baru tentang bara, di mana bara itu sesuatu yang kudus dan suci. Dan bara itu menyentuh Yesaya dan memindahkan kekudusannya kepada Yesaya. Bukannya menjadikan Yesaya binasa, melainkan kekudusannya itu mengubahkan Yesaya. Lalu konsep ini terus berkembang melalui kisah Nabi Yeskiel, di mana dia mendapatkan penglihatan. Dia berdiri di bait suci dan melihat ada tetesan air yang keluar dari bait suci, dan tetesan-tetesan itu kemudian menjadi sungai, dan kemudian sungai itu menjadi dalam dan lebih luas lagi melalui padang gurun. Dan dari sungai itu meninggalkan jejak-jejak berupa tumbuhan-tumbuhan menuju sampai Laut Mati, dan menjadikan padang gurun itu menjadi lebih hidup lagi dan lebih indah. Jadi dari penglihatan-penglihatan Yesaya dan juga Yeskiel, sekarang kita tahu bukannya kita harus menjadi suci dahulu lalu bisa masuk dalam bait suci, melainkan kekudusan Allah keluar dari bait suci dan memurnikan segalanya serta menghidupkan semuanya. Jadi apa arti semua ini? Kita gak akan pernah ngerti sampai seorang manusia yang bernama Yesus datang ke dunia ini, dan ia mengaku bahwa ia sedang memenuhi penglihatan-penglihatan pada masa lalu itu dengan cara-cara yang menakjubkan. Ia berkeliling menyentuh orang-orang yang cemar, seperti orang yang berpenyakit kulit, wanita yang berpenyakit pendarahan yang hebat, bahkan orang yang mati. Tapi ketika Yesus menyentuh mereka, bukannya kecemaran itu berpindah kepada Yesus, melainkan kesucian Yesuslah yang berpindah kepada mereka dan menjadikan mereka sembuh. Yesus mengaku bahwa ia adalah bentuk manusia dari kekudusan Allah itu sendiri. Dan Yesus beserta pengikutnya sekarang adalah bait Allah yang membawa kekudusan Allah menjangkau seluruh dunia dan membawa kehidupan, kesembuhan, dan pengharapan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menggambarkan para pengikutnya adalah sebagai pribadi yang memiliki aliran air hidup yang mengalir melalui kehidupan mereka. Bagian cerita ini adalah kehidupan yang kita hidupi sekarang. Lalu kemana akhir daripada semua ini? Di bagian akhir pada Alkitab, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang kekudusan Allah, di mana dalam penglihatannya seluruh dunia dijadikan baru seutuhnya dan seluruh bumi dijadikan bait sucinya Allah. Dan sungai Yeskiel mengalir keluar dari hadirat Allah, menenggelamkan semua ciptaan di dalam kekudusan, menghapuskan segala kecemaran, dan membawa seluruh dunia kembali kepada kehidupan. Dan itulah kekudusan. Sekarang kita ada di segmen Good News. Are you ready? Nah, cerita ini datang dari kesaksian Louis J. Ruiz. Saya bakal bacain aja ya ceritanya. Ceritanya begini. Saya pernah ada di militer selama 15 tahun. Saya seorang angkatan darat Amerika Serikat. Saya adalah satu orang yang selamat dari tragedi penembakan di klub malam gay di Orlando pada tanggal 12 Juni 2016, di mana 49 teman saya kehilangan nyawa. Ceritanya bermula setahun sebelum kejadian di klub gay itu. Saya ada di sebuah gereja dan saya memberi hidup saya pada Kristus karena saya hancur, saya sakit, tapi saya masih bergumul dengan kondisi gay saya. Singkat cerita, dalam pergumulan saya, beberapa teman mengundang saya ke klub malam, dan saya berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang hal ini. Pada saat terakhir untuk minum alkohol, Omar Matir masuk dan mulai menembaki orang-orang di dalam klub. Salah satu teman saya memegang saya dan menyeru saya lari. Saya berbalik dan melihat beberapa teman saya sekarat. Saya melihat kumpulan orang ditembaki, dan yang bisa saya lakukan adalah mencoba menyelamatkan diri. Itu malam terburuk dalam hidup saya. Saya berusaha keluar lewat sebuah pintu kecil, dan saya keluar ke teras. Di ujungnya ada pagar yang saya tendang supaya saya bisa melarikan diri. Setelah beberapa waktu, baru saya ketahui bahwa pada saat kami keluar, ada sebuah troli yang berisi bom yang akan diledakkan oleh Omar. Jadi, saya sadar bahwa Tuhan memang ada di sana,
Dan karena kasih karunia-Nya, saya bisa keluar dengan selamat. Sekarang saya milik Kristus sepenuhnya. Namun sejujurnya butuh waktu bagi saya datang kepada Kristus karena saya mendapat beberapa penolakan dari orang gereja. Tentu saja ada beberapa yang mengasihi saya dan berdoa untuk saya. Namun banyak juga yang datang mempertanyakan mengapa saya pergi ke klub itu dan berbohong kepada mereka dan menghakimi saya. Dan dalam masa itu 2 bulan kemudian saya mendapati bahwa saya positif HIV. Pada waktu saya dalam kondisi itu, saya tidak didoakan di altar call, saya juga tidak didoakan oleh pendeta. Namun hadirat Tuhan datang menyembuhkan saya di tempat tidur saya. Dan saya menerima Kristus di dalam hati saya. Saya belajar dan saya merasakan Roh Kudus berkata pada saya bahwa ini bukan soal gay atau normal, tapi ini tentang terhilang dan yang diselamatkan. Dan disitulah saya belajar memiliki hubungan dengan Yesus. Bukan legalisme, bukan agamawi, tapi hubungan dengan Yesus. 2,5 tahun setelah kejadian tersebut, dan sekarang saya dan teman saya, kami berjuang untuk kerajaan Allah. Kami tidak pernah mengira bahwa kami sanggup melakukan ini dalam hidup kami. Sekarang kehidupan kami diubahkan seutuhnya, dan kami mau bekerja untuk Tuhan sepenuh waktu. Dalam prosesnya, kami membangun sebuah pelayanan dan Fearless Identity pun lahir. Jadi di Fearless Identity, kami pergi ke gereja-gereja dan memperlengkapi tubuh Kristus untuk berjalan dalam kasih Kristus yang sempurna. Kami juga pergi ke komunitas LGBT, mengasihi mereka dan juga memberikan pengertian Alkitabiah yang jelas tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang mereka. Kami sudah berkeliling dunia, pergi ke tempat-tempat dan memulai Fearless Identity di gereja-gereja untuk menjadi tempat aman di mana orang dari berbagai perjalanan hidup dapat datang dan berbicara mengenai pergumulan mereka dan tentang apa saja. Kami rindu untuk menyatukan gereja-gereja untuk dapat menerima komunitas LGBTQ kembali ke gereja, karena setiap orang layak untuk dikasihi dan dihormati. Itulah kami, Fearless Identity. Dan dari cerita ini, kita bisa sama-sama lihat bahwa kekudusan Allah datang menghampiri serta mengubahkan mental seseorang, bahkan menyembuhkan serta meneruskan kekudusannya itu kepada orang-orang yang merasa cemar dan tidak diterima oleh banyak orang. Sekian good news pada episode ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Ku menuntun hidupmu
bekerja